Halo teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Forex Pemula. Channel ini dibuat sebagai wadah untuk kita belajar Forex bareng dari pemula sampai jadi expert. Harapannya semoga channel ini bisa menjadi komunitas sesama trader berbagi suka dan duka dalam mencari cuan. Kalau teman-teman emang ngerasa channel ini ngebantu, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis loh teman-teman. Tapi dengan subscribe kalian, channel ini akan berkembang lebih pesat di luar jadwal. Halo teman-teman, untuk konten kita kali ini, kita akan bahas tentang fundamental analysis. Nah, kenapa sih teman-teman kita perlu pelajari fundamental analysis? Ibaratnya, jika suatu instrumen yang kita dagangkan itu, misalnya euro, yen, atau gold, adalah sebuah mobil yang gerakannya bisa maju mundur kiri kanan, ini bisa dijelaskan secara technical analysis. Kasarnya, karena buyer misalnya lebih dominan daripada seller, maka harga akan naik atau mobilnya maju. Atau ketika seller ada lebih kontrol daripada buyer, maka harganya akan turun atau mobilnya mundur. Nah, technical analysis hanya bisa sebatas ini penjelasannya. Tidak bisa menjelaskan penyebab kenapa mobil harus maju sampai sini, atau harga harus terus naik sampai harga segini. Kenapa mobil harus mundur sampai sini, atau harga harus turun sampai level harga di sini. Nah, disinilah pentingnya fundamental analysis yang bisa memberikan konteks tentang pergerakan harga. Jadi, ibaratnya, kalau di depan ada pohon, ya mobilnya akan berhenti sebelum kena pohon. Kalau di belakang mobil kita ada singa yang mengejar-ngejar kita, ya udah pasti kita bakalan maju ya teman-teman. Bercanda ya teman-teman. Jadi, konteks inilah yang memberikan alasan mengapa pergerakan suatu aset harus demikian. Fundamental analysis berusaha untuk mengidentifikasi key driver atau oli penggerak dari pergerakan harga. Bukan korupsi ya teman-teman, seperti yang Pak Fadlizon sering ungkapkan. Bercanda lagi ya teman-teman. Oke, jadi secara garis besar, fundamental analysis itu melihat yang pertama, ciri-ciri khas instrumen yang kita dagangkan. Baik itu currency mata uang, komoditas, atau pasar saham. Yang kedua, macroeconomics, yang melihat aktivitas bisnis, konsumsi dari konsumer, dan tingkat pengangguran. Yang ketiga adalah macro events. Contohnya, pemilihan presiden, ketegangan politik seperti perang, bencana alam, pandemi COVID, dan sebagainya. Yang keempat adalah monetary policy, di mana central bank menaikkan atau menurunkan suku bunga. Yang kelima adalah money flow, adalah pergerakan uang mencari tempat parkir demi mendapatkan return yang tinggi atau safety dan solvency. Oke teman-teman, sekarang kita lihat satu persatu lebih detailnya ya. Ciri-ciri apa yang harus kita perhatikan dari setiap instrumen yang kita dagangkan. Yang pertama, kita harus mengetahui hubungan antara risiko harga ke atas atau yang sering disebut dengan upside risk dengan risiko harga ke bawah atau downside risk dari suatu instrumen. Apakah ada hubungan yang simetrik atau asimetrik antara risiko ini? Ini sangat fundamental sekali ya teman-teman. Jadi, di dalam currency, kebanyakan relasinya adalah simetrik. Maksudnya, risiko menjual dan risiko membeli itu hampir sama. Contohnya, kalau kita sell euro US dollar di tahun 2003 di 1,2 euro per US dollar,
maka resiko menjual ke parity, yaitu 1 euro per US dollar itu 20 sen ke bawah dan 20 sen ke atas ke 1,4. Walaupun euro pernah melemah banget sampai ke 1,6, tapi alhasil balik lagi ke level 1,2. Jadi selama 20 tahun ya pergerakannya di situ-situ aja. Apakah euro US dollar bisa menjadi 0? Sangat tidak mungkin ya teman-teman. Karena kalau 0 berarti ekonomi Amerika itu hancur banget. Apakah bisa mencapai 3 euro per US dollar? Juga tidak mungkin ya teman-teman. Berarti ekonomi Eropa hancur banget. Jadi ini yang sering disebut sebagai symmetric risk. Resiko pergerakan harga naik dan resiko pergerakan harga turun adalah sama atau simetrik. Berbeda dengan gold, ketika kita jual gold di tahun 2005-an, waktu gold kisaran harga $400 per ounce, itu kita bisa mengharapkan gold turun ke harga produksi di kisaran harga 200-an. Akan tetapi, kalau kita beli gold, itu gold bisa naik sampai ke langit. Buktinya bisa naik $2.000 dari harga 400-an. Jadi ini yang disebut asymmetric risk. Resiko harga naik ke atas itu bisa 5 kali lipat dari resiko harga turun ke bawah. Begitu juga dengan Nasdaq Index, indeks saham gabungan teknologi di Amerika. Ada asymmetric risk to the upside. Maksudnya, ada kecenderungan harga untuk selalu mengalami kenaikan pada akhirnya. Oke, paham ya? Dengan memahami simetrik dan asimetrik risk ini dari masing-masing instrumen yang kita dagangkan, secara otomatis kita bisa mengerti kecenderungan atau bias pergerakan harga di jangka panjang. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang macroeconomics. Kuat lemahnya currency mata uang suatu negara itu tergantung dari data makroekonominya. Jadi secara kasarnya, ada 3 kategori data yang penting untuk menentukan kesehatan ekonomi suatu negara. Aktivitas bisnisnya, consumer spendingnya, dan job growth atau tingkat penganggurannya. Untuk Amerika atau US dollar, biasanya menggunakan data-data seperti PPI, PMI, factory orders untuk melihat aktivitas bisnisnya. CPI, PCE, new home sales untuk melihat aktivitas konsumennya. Dan NFP atau unemployment rate untuk indikator tingkat penganggurannya. Untuk data-datanya, teman-teman bisa cari di forexfactory.com atau investing.com ya. Contohnya, untuk bulan Mei 2024, NFP itu non-farm payroll angkanya 175.000 di bawah dari forecast atau prediksi konsensus di 238.000. Dan angka 175.000 ini juga di bawah dari angka bulan sebelumnya 315.000. Yang artinya ekonomi US itu melemah dan US dollar akan mengalami penurunan. Nah, sama juga untuk bisnis activity-nya. Kalau kita lihat hasil PMI-nya itu juga melemah. Berarti double konfirmasi ya teman-teman, bahwa US ekonominya sedang melemah atau US dollar akan mengalami penurunan. Begitu aja sih simpelnya teman-teman untuk membaca macroeconomic data. Oke, lanjut lagi, faktor lainnya yang menentukan fundamental adalah macro event, seperti pemilihan presiden di Amerika. Jika Trump menang, ada kemungkinan repatriasi US dollar balik ke Amerika dan trade war dengan Trump menaikkan tarif untuk barang-barang import yang bisa berdampak naiknya inflasi dan menurunkan tingkat konsumsi dari masyarakat Amerika, yang pada akhirnya US dollar akan melemah. Selain pemilihan presiden, ada juga ketegangan geopolitik dari perang, contohnya perang Ukraina atau perang Israel. Dan yang terakhir, dari bencana alam yang tidak terduga, contohnya gempa yang menghancurkan reaktor nuklir di Fukushima,
yang menyebabkan Bank of Jepang terpaksa mencetak uang banyak sekali untuk menghindari resesi di Jepang. Atau juga pandemi COVID yang memaksa central bank di seluruh dunia untuk mencetak uang dan membagi-bagikan duit tunai ke masyarakatnya yang tidak bisa bekerja karena lockdown atau PSBB, supaya bisa digunakan oleh mereka untuk konsumsi mereka sehari-hari. Oke, paham ya sampai sini? Berikutnya adalah monetary policy atau kebijakan moneter yang pada dasarnya adalah ditujukan untuk menekan inflasi dan menekan tingkat pengangguran. Jadi, tugas sentral bank di dunia itu tidak mudah. Harus dengan hati-hati mengkontrol tingkat suku bunga yang tepat. Kalau terlalu rendah, pengangguran mungkin menurun. Akan tetapi, inflasi menjadi menggila-gila. Kalau suku bunga terlalu tinggi, inflasi menurun. Akan tetapi, bisnis banyak yang tutup. Jadinya pengangguran meningkat. Dan yang terakhir adalah money flow. Jadi, uang itu selalu mencari ROI atau return of investment dalam kondisi risk on. Biasanya pada masa-masa damai dan dunia sedang mengalami pertumbuhan ekonomi. Contohnya ketika China dan India tumbuh secara pesat. Dan lawannya risk off, yaitu uang akan mencari keselamatan atau safety, liquidity, dan solvency ketika kondisi sedang tidak menentu. Contohnya ketika ada financial crisis atau ketika ada perang. Nah, gimana teman-teman? Udah ngerti ya, fundamental analysis itu sebenarnya lumayan gampang. Jadi, tips-tips yang penting untuk fundamental analysis ya hanya dengan membaca berita biar banyak dan biar sering. Jadi lebih mengerti apa yang terjadi di dunia ini dari segi ekonomi. Selain sering-sering membaca, teman-teman juga harus sering-sering menganalisa dan merenungkan apakah perubahan-perubahan fundamental ini sudah terrefleksi di harga-harga. Ini yang sering disebut sebagai price in dan price out. Oke, sekian dulu untuk konten kita kali ini ya teman-teman. Supaya nggak ketinggalan konten berikutnya, teman-teman jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe. Thank you udah mendukung channel ini ya teman-teman. Tim Forex Pemula sign out. Bye-bye.